Guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa, dan daya saing desa, maka Desa Ketro Kecamatan Tulakan diusulkan menjadi 2 desa, yakni Desa Ketro dan Desa Ketro Harjo. Dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa, syarat dibentuknya desa baru telah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa sebagai berikut. Batas usia desa induk minimal 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Berdasarkan catatan sejarah, Desa Induk Ketro berdiri pada tahun 1849 dengan kepala desa pertama bernama Jokerto. Dari fakta historis ini, Desa Induk telah berusia 168 tahun pada tahun 2017, sehingga memenuhi syarat batas usia minimal Desa Induk untuk melalui proses pembentukan Desa Persiapan Ketro Harjo. Jumlah penduduk paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Desember tahun 2021, Desa Induk Ketro memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.823 KK dengan 5.127 jiwa penduduk. Sedangkan Desa Persiapan Ketro Harjo terdiri dari 1.399 kepala keluarga dengan 4.010 jiwa penduduk. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi. Luasnya wilayah Desa Induk Ketro yang mencapai 18,86 km persegi membuat pelayanan pemerintahan desa tak maksimal. Topografi pegunungan dan akses jalan yang sulit adalah kendala utama masyarakat yang bermukim jauh dari pusat pemerintahan Desa Induk. Warga di Dusun Gedangan bahkan harus melewati Kabupaten Ponorogo untuk sampai ke kantor Desa Induk dengan jarak 18 km. Infrastruktur jalan di Desa Ketro Harjo terdiri dari jalan aspal kabupaten sepanjang 15 km, jalan makadam sepanjang 22 km, jalan rabat 24,5 km, serta ruas jalan tanah sepanjang 32 km. Instrumen sosial budaya modal kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat desa. Masyarakat Desa Persiapan Ketro Harjo hidup berdampingan, rukun dan damai dalam semangat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Lembaga keagamaan dan sosial tumbuh beriringan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan desa. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan daya dukung ekonomi. Potensi sumber daya alam Desa Persiapan Ketro Harjo tidak diragukan lagi. Letak geografisnya yang strategis menjadikan bumi Desa Persiapan Ketro Harjo subur, menghasilkan berbagai komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Keberadaannya didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, terbukti dengan komposisi penduduk usia produktif sangat mendominasi. Ditinjau dari sisi pendidikan formal, terdapat 2.072 penduduk tamatan SLTP, 2.027 tamatan sekolah dasar, dan 1.657 tamatan SLTA. Batas wilayah desa dalam bentuk peta. Sesuai fakta fisik, geografis, dan administratif, Desa Induk Ketro dan Desa Persiapan Ketro Harjo telah memiliki zona batas wilayah yang dimuat dalam peta desa, menjadi rujukan strategi pembangunan dari masa ke masa. Desa Induk Ketro terdiri dari Dusun Montongan, Dusun Arjosari, Dusun Katir, Dusun Weru, Dusun Ketro, dan Dusun Dadapan. Sedangkan Desa Persiapan Ketro Harjo terdiri dari Dusun Gedangan, Dusun Gemah, Dusun Gemah Harjo, Dusun Sobowetan, dan Dusun Sobo Kulon. Sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Pemerintah Desa Induk Ketro dan Desa Persiapan Ketro Harjo menjadikan pelayanan publik prima dan terbaik sebagai moto sekaligus prioritas program kerja. Untuk itulah telah dibangun Balai Desa Persiapan Ketro Harjo guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Adapun penataan administrasi telah didukung dengan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi yang memadai. Ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional pemerintahan. Pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa merupakan instrumen penyokong utama pendanaan program kegiatan di Desa Ketro dan di Desa Persiapan Ketro Harjo. Pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pemekaran Desa Persiapan diawali dengan kajian pemekaran Desa Ketro yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2017.
Kemudian pembentukan Desa Persiapan Ketroharjo dilaksanakan pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembentukan Desa Persiapan Ketroharjo. Tahap selanjutnya pada tahun 2019 dilaksanakan pembahasan oleh tim Desa Persiapan. Pada tahun 2020 dilakukan evaluasi perkembangan Desa Persiapan. Pada tahun 2021 disusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Ketroharjo. Dukungan dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan Desa Persiapan Ketroharjo sebagai desa definitif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa sesuai asas otonomi dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kami sangat setuju dengan adanya pemekaran Desa Ketro dan Ketroharjo, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Manfaatnya, dengan adanya pemekaran, itu nanti yang pertama bisa mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua, mempermudah akses pelayanan. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan taraf hidup atau perkembangan perekonomian masyarakat. Desa kami adalah desa yang terbesar nomor 1 se-Kabupaten Pacitan di antara 166 desa yang ada di Kabupaten Pacitan. Sehingga konsekuensinya adalah desa kami menjadi desa yang tertinggal dibanding dengan desa-desa sekitarnya karena pemerataan pembangunan banyak terkendala karena jumlah penduduk dan geografisnya. Dan juga yang menjadi masalah utama adalah bagi kami pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal sehubungan dengan jangkauan pelayanan yang terlalu jauh. Harapan kami kalau sudah dimekarkan, satu, pelayanan kepada masyarakat itu lebih mudah. Kemudian hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu juga lebih dekat. Ketiga, untuk memperbaiki desanya jadi tidak terlalu berat sehingga akhirnya desa itu jadi lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kami sangat berharap sekali Desa Ketroharjo ini untuk segera menjadi desa definitif sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan tepat sasaran, baik dari pembangunan fisik, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan lain-lainnya. Ketro dan Ketroharjo itu bisa bersinergi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.